Ketika akal diam, rasa bicara. Akal adalah anugerah, tapi dalam jalan makrifat, ia harus tahu kapan berhenti. Karena ada wilayah yang tak bisa dicapai oleh logika, sekuat apapun ia melompat. Seperti mata yang tak sanggup menatap langsung cahaya matahari, akal pun memiliki keterbatasannya sendiri. Ia bermanfaat sebagai penunjuk arah, tapi bukan sebagai pembuka hijab. Dan di satu titik, akal harus rela diam, agar rasa bisa bicara. Sebab rasa hanya akan muncul saat sang penguasa bernama aku berpikir menyerah. Dalam kehidupan biasa, akal sangat dibutuhkan. Ia menyusun langkah, menimbang keputusan, dan merangkai makna. Tapi dalam makrifat, semua itu menjadi seperti suara bising di tengah sunyi. Karena makrifat tidak ditangkap oleh pengertian, tapi dihadirkan dalam kesadaran. Ia bukan pemahaman, tapi penyaksian. Dan penyaksian itu tidak bisa terjadi jika akal masih berusaha mengendalikan segalanya. Maka mereka yang terlalu sibuk berpikir tentang Tuhan, seringkali tidak sempat merasakan kehadirannya. Rasa bukan sekadar perasaan, ia adalah jembatan antara jiwa dan cahayanya. Ia seperti pelita kecil di dalam dada yang menyala saat tidak ada apapun lagi yang bisa dijadikan sandaran. Ketika akal mulai kebingungan, ketika ilmu yang dikumpulkan tak lagi memberi jawaban, saat itulah rasa muncul dengan tenangnya, memberikan petunjuk tanpa suara. Tidak dengan kalimat, tapi dengan getaran. Tidak dengan kepastian, tapi dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Makrifat hidup di ruang batin yang sunyi. Di sana tidak ada debat, tidak ada benar atau salah seperti di ruang kajian biasa. Yang ada hanyalah kehadiran yang meliputi segalanya. Sebagian orang takut masuk ke ruang ini karena merasa kehilangan pegangan. Tapi justru di sanalah letak kuncinya. Makrifat tidak datang kepada mereka yang masih ingin menggenggam. Ia hadir kepada mereka yang berani melepaskan, bahkan melepaskan kebutuhan untuk tahu. Mereka yang telah terbiasa dengan ilmu-ilmu lahir akan merasa aneh saat menghadapi ilmu rasa. Karena tidak ada struktur, tidak ada dalil-dalil. Tidak ada urutan logika yang rapi, yang ada hanyalah hadir dan diam, dan tiba-tiba air mata mengalir tanpa sebab. Jiwa bergetar tanpa alasan, hati merasa disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Inilah suara rasa, inilah bisikan makrifat. Tidak muncul saat dikejar, tapi hadir saat kita cukup tenang untuk menunggunya. Guru hanya bisa membawa seorang murid sampai ke batas pintu ini. Setelah itu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali mendoakan agar murid itu berani masuk. Karena masuk ke dalam makrifat adalah melangkah ke ruang di mana logika berhenti dan jiwa mulai hidup. Dan untuk bisa hidup di sana, seseorang harus mati dari dirinya sendiri. Mati dari pemahamannya, mati dari egonya, mati dari segala keakuan yang selama ini dianggap sebagai identitas. Dan setelah itu, barulah rasa bicara. Pelan, halus, tapi sangat dalam. Ia tidak memberi banyak jawaban, tapi justru membawa kedamaian. Ia tidak membuatmu mengerti, tapi membuatmu menerima. Dan penerimaan itulah pintu bagi segala penyaksian yang selama ini tersembunyi. Di sanalah makrifat menyapamu, bukan sebagai pelajaran, tapi sebagai kehadiran yang tak tergantikan. Yang mengetuk tak selalu masuk. Banyak yang merasa telah mengetuk pintu makrifat. Dengan zikir, wirid, puasa, tirakat, duduk dalam majelis para guru, mengikuti semua amalan dan syarat yang disebut-sebut sebagai jalan menuju hakikat. Mereka merasa telah cukup berusaha, bahkan sebagian mengira sudah dekat dengannya. Tapi satu hal yang sering luput, mengetuk tidak menjamin seseorang akan dibukakan, dan dibukakan tidak berarti seseorang akan masuk. Sebab pintu makrifat bukan pintu biasa. Ia bukan sekadar pintu ilmu, tapi pintu keikhlasan mutlak. Seringkali seseorang mengetuk pintunya, tapi membawa serta sejuta keinginan. Ingin melihat, ingin mengalami, ingin merasakan, ingin mengetahui. Semua itu terlihat seperti kesungguhan, tapi di mata makrifat itu tetaplah bentuk halus dari keakuan. Masih ada aku yang ingin mencapai. Masih ada aku yang ingin mendapatkan. Dan selama masih ada aku,